Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Senang bertemu dengan anak-anak sekalian. Sebelum kita memulai proses pembelajaran pada minggu kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Riko pimpin doa. Baik Pak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih. Gimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, siapa yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Oke, kita langsung masuki. Sebelum kita masuki materi pada minggu ini, Bapak mau nanya, apakah pada materi minggu lalu anak-anak sekalian sudah paham? Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah sudah Pak. Lanjut kita masuki materi hari ini, yaitu tentang lingkaran. Di sini lingkaran dapat kita lihat yaitu di kehidupan sehari-hari. Bisa saudara anak Riko memberikan satu contoh? Contoh dari lingkaran yaitu roda sepeda motor atau roda mobil, bulan dan matahari Pak. Ya, terima kasih. Coba Bija berikan contoh itu lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Baik Pak, contoh lingkaran di kehidupan sehari-hari. Ada bola, ada hula hoop, roda sepeda motor. Jawabannya tepat sekali. Langsung saja kita masuki yaitu pengertian tentang lingkaran. Sebelum kita masuki pengertian lingkaran, yaitu sebelumnya kita pahami dulu tujuan pembelajaran kita saat ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menentukan rumus keliling lingkaran. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan konsep keliling lingkaran. Selanjutnya kita masuki yaitu apa itu lingkaran. Lingkaran adalah garis lengkung yang titiknya berjarak sama dengan titik tertentu. Lanjut, kita masuki yang kedua yaitu tentang unsur-unsur lingkaran. 1. O disebut titik pusat. 2. OA sama dengan OB sama dengan OC disebut jari-jari atau radius sama dengan R. Coba saudara coba Riko lanjut membaca dari nomor 3. Yang ketiga, titik A, C disebut garis tengah lingkaran atau dinamakan dengan diameter dengan rumus D sama dengan 2R. Yang keempat, titik A, B disebut tali busur. Yang kelima, titik O, D disebut apotema atau dilambangkan dengan
OD apotema AB. Dan yang keenam, garis lengkung AB disebut busur lingkaran. Busur AB sama dengan gabungan AB. Yang ketujuh, daerah yang batasi oleh titik OB, OA, dan AB disebut juring atau sektor. Dan yang terakhir, daerah yang dibatasi oleh tali busur AB dan busur AB disebut tembereng. Oke, terima kasih. Di sini ada 8 unsur lingkaran. Di sini Bapak mau nanya kepada Piza. Yang poin kelima yaitu OD disebut apotema. Apa itu apotema? Baik, Pak. Apotema ya, Pak. Ya, Piza. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur yang tepat tegak lurus. Berarti di sini adalah O sama E, Pak. O sama D, Pak. Itu disebut dengan apotema. Tepat sekali. Dapat kita lihat gambar di samping yaitu tentang apotema. Di mana titik pusatnya itu O dan garis tegaknya itu A ke B. Jadi apotemanya itu yang di putih itu. Apakah anak-anak paham? Paham, Pak? Pak. Boleh bertanya, Pak? Ya, lanjut. Bisa. Yang dimaksud dengan tembereng itu apa, Pak? Baik. Di sini tembereng ialah suatu daerah yang dibatasi 5 oleh busur lingkaran dan tali busur. Jadi yang daerah diasirkan yaitu A, B. Seperti contoh gambar di samping. Apakah bisa paham? Baik, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Pak. Ya, Risa. Maksud dari tali busur itu seperti apa ya, Pak? Baik. Di sini akan Bapak Baik, maaf sebelumnya. Di sini akan Bapak jelaskan yaitu tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan 2 buah titik lingkaran. Berarti ini yang dinamakan tali busur A ke B. Dapat kita lihat contoh pada gambar di samping. Apakah Risa paham yang Pak sampaikan tadi? Sudah paham, Pak. Terima kasih. Untuk anak-anak sekalian, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Pak. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, lanjut, Riko. Itu kalau juring itu apa maksudnya, Pak? Juring, baik. Di sini akan Bapak jelaskan itu pertanyaan dari Riko. Juring. Juring adalah luas daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan sebuah busur. Apakah paham Riko yang Bapak sampaikan? Berarti juring itu daerah yang dibatasi dari titik pusat ke jari-jari, Pak. Oleh 2 buah jari-jari dan sebuah busur. Paham, Pak, paham, Pak. Oke, terima kasih. Apakah pada unsur-unsur lingkaran ini sudah paham, anak-anak sekalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut.
yaitu tentang keliling lingkaran. Di sini dapat kita lihat rumus keliling lingkaran. Keliling lingkaran sama dengan 2VR atau sama dengan VD. Di sini R jari-jari dan D ialah diameter. Dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu R setengah dari D. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Kita lanjutkan. Itu kita masuki rumus luas lingkaran. Luas lingkaran sama dengan VR kuadrat. Atau luas lingkaran sama dengan 1/4 VD kuadrat. Pada luas lingkaran ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Kita lanjut. Langsung kita masuki contoh soal biar anak-anak sekalian paham terhadap materi sebelumnya, yaitu tentang keliling dan luas lingkaran. Kita masuk ke itu contoh 1. Coba Risa bacakan contoh soal 1. Baik, Pak. Contoh 1. Seorang pembuat roda mobil akan membuat roda dengan ketentuan jika berputar sekali. Roda tersebut dapat menempuh 3,14 meter. Berapakah panjang jari-jari roda tersebut? Terima kasih Risa. Jadi di sini dapat kita lihat itu keterangannya keliling sama dengan 3,14 meter. Kita ubah ke sentimeter, yaitu menjadi 314. Sini Bapak mau nanya kepada Fiza, kenapa 3,14 menjadi 3,14 cm? Baik, Pak. Jadi di sini area kelilingnya 3,14 meter. Jadi kita pindahkan ke sentimeter dikali menjadi dikali 100 menjadi 3,14 dikali 100. Jadi hasilnya 314 cm. Tepat sekali. Jadi di sini Bapak jelaskan lagi biar anak-anak sekalian paham. Yang disampaikan Habiza tadi tepat sekali, kenapa 3,14 itu menjadi 314 cm. Karena dari soal di atas yaitu 3,14 meter. Jadi kita ubah dulu menjadi cm, yaitu dikalikan 100 menjadi 314. Dan untuk rumus keliling kita pakai 2 VR. Jadi dapat kita lihat penyelesaiannya itu 314 cm per 2 kali 3,14 sama dengan 314 cm per 6,28. Hasilnya 50 cm. Sampai di sini anak-anak sudah paham terhadap contoh 1? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Lanjut kita masuki contoh 2 biar lebih memahami pembelajaran kita pada kali ini. Coba Riko baca contoh 2. Contoh 2. Hitunglah luas lingkaran yang panjang jari-jarinya 10 cm.
Oke, terima kasih. Jadi di sini dapat kita lihat juga yaitu luas lingkaran. Yaitu kita pakai rumus sama dengan VR kuadrat. Kenapa kita nggak pakai 1/4 VD kuadrat? Karena di sini kita dapat menentukan dari soal di atas yaitu tentang jari-jari. Yaitu jari-jarinya 10 cm. Jadi dapat kita menyelesaikan sama dengan 3,14 dikali 10 pangkat 2. Sama dengan 3,14 dikali 100 sama dengan 314 cm kuadrat. Pada contoh 2 ini anak-anak sekalian sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Udah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini Bapak akan memberikan kuis terhadap anak-anak sekalian. Jadi kita masuki ya saja kuis biar anak-anak sekalian paham atau tidaknya materi yang Bapak sampaikan tadi. Yaitu garis tengah kaleng yang berbentuk lingkaran adalah 7 cm. Berapakah keliling tutup kaleng lingkaran? Di sini Bapak beri waktu 1 menit untuk menjawab kuis. Saya sudah dapat, Pak. Baik, Risa, apa jawabannya? Yang B, Pak, 22. Yang lain gimana? Hafiza, Pak. Jawabannya kalau Riko dapat itu yang B, Pak, 22. Hafiza dapat 22 juga, Pak. 22. Kita lihat dulu jawabannya. Ye, benar sekali. Jawabannya 22. Jadi di sini anak-anak sekalian sudah paham tentang apa materi yang Bapak sampaikan dari tadi, dari awal tadi. Jadi di sini dapat kita lihat penyelesaian. Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Jadi dapat Bapak simpulkan pembelajaran kita pada hari ini yaitu lingkaran merupakan suatu bentuk bangun datar. Contoh dari lingkaran dalam kehidupan sehari-hari itu roda, jam dinding, hula hoop, dan alat-alat musik yang berbentuk lingkaran. Nah, pada permasalahan sehari-hari banyak contoh penerapan lingkaran seperti menghitung luas taman berbentuk lingkaran, menghitung keliling roda sepeda, dan luas meja yang berbentuk lingkaran. Pada pertemuan kali ini, ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak tutup? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, ya. Apakah ada tugas? Pak. Baik. Nanti Bapak kasih tugas yaitu Bapak kirim melalui Classroom. Pukul 7 malam nanti. Nanti paling lambat kita kumpulkan pada pertemuan minggu depan. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih kepada anak-anak sekalian.
telah memahami pembelajaran kita minggu ini. Akan kita lanjutkan pertemuan kita minggu besok. Dan untuk tugas jangan lupa dikumpulkan. Besok Bapak koreksi. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.